Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 210 hingga 211, latihan 6.4, soal nomor 1 dan nomor 2. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Untuk mengetahui cara siswa kelas 7E berangkat menuju sekolah, dilakukan survei. Hasil survei ditampilkan pada tabel berikut. Tabel 6.5, tabel distribusi frekuensi cara siswa berangkat ke sekolah. Cara ke sekolah: berjalan kaki, bus atau angkutan umum, ojek online, kendaraan pribadi. Yang berjalan kaki ada sebanyak 7 siswa, yang naik bus atau angkutan umum sebanyak 9 siswa, yang naik ojek online ada 11 siswa, dan yang naik kendaraan pribadi ada 5 siswa. Perintahnya, gambarlah diagram batang dari tabel di atas. Oke, untuk menggambar diagram batangnya, kita siapkan dulu seperti ini. Ya. Nah, kita buat sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Untuk sumbu horizontalnya, Kak Sari bikin sepanjang ini deh, kira-kira aja nggak apa-apa. Nah, ya segini. Kemudian, aku kasih langsung 4 buah titik. Ini nanti untuk kita nulis cara siswa-siswa tersebut berangkat ke sekolah ya. Nah, nanti ada yang jalan kaki, naik bus atau angkutan umum, ojek online, ada yang menggunakan kendaraan pribadi, ya kan? Terus untuk yang sumbu vertikalnya di sini Kak Sari pakai dari titik 0 sampai ke titik 6. Ya, dari 0 sampai ke 6 cm. Nah, di setiap 1 cm-nya gini aku kasih tanda 1 titik. Nah, gini deh. Nanti aku kasih tahu untuk apa ini. Ini nanti untuk bikin skalanya. Oke, lihat ya kalau udah diangkat. Nah, kayak gini. Di sini angkanya angka 0, langsung sini tuh angka 2. Ini 4, ini 6, ini 8, ini 10, ini 12. Nah, Kak Sari pakai skalanya 2. Jadi loncatnya itu langsung loncat 2 ya. Nah, ini adalah untuk menunjukkan banyak siswa. Jadi kita tulis di sini banyak siswa. Kalau yang di sebelah sini, ini kita kasih keterangan dulu. Yang paling kiri ini jalan kaki. Kak Sari nulisnya bersambung ke bawah ya. Terus yang ini naik bus atau angkutan umum. Kayak gini. Terus yang ketiga ini naik ojek online. Nah, terus yang keempat ini naiknya kendaraan pribadi, semisal motor, mobil, sepeda listrik, dan lain-lain. Nah, terus ini kita kasih keterangan di bawahnya ini adalah cara ke sekolah. Oke, terakhir sebelum kita bikin batangnya, kita siapin dulu judulnya. Nah, judulnya adalah cara siswa kelas 7E. Kak Sari langsung nulis siswa kelas 7E itu siswa 7E gitu ya aja ya. Berangkat. Yang dibahas ini kan berangkatnya ya ke sekolah. Nah, perhatikan penulisan judul, huruf awalnya selalu huruf besar kecuali kata-kata ke. Ke sama di itu hurufnya huruf kecil, tetapi selain ke sama di hurufnya huruf besar nih. Cara, C-nya besar, siswa, S-nya besar, 7E biasa ya. Berangkat, B-nya besar, K-nya kecil, terus sekolah, S-nya juga besar. Kayak gini ya. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang kita siap untuk bikin batangnya. Membuat batangnya berdasarkan turus dan frekuensinya di sini. Kak Sari pakai yang frekuensi aja langsung kebaca. Frekuensi itu dihasilkan dari turus. Kalau turusnya di sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, terus ini 2, berarti 5 tambah 2, 7. Yang ini 5, di sini 4, 9. Kayak gitu ya. Ini 5, 5, 1, kan? Berarti 10 sama 1, 11. Ini 5 saja, ya di sini 5.
Oke, untuk yang berjalan kaki frekuensinya 7, artinya banyak siswanya adalah 7. 7 itu mana? Kan di sini nggak kelihatan. 7 itu ada di antara angka 6 dan angka 8, di tengah-tengahnya. Nah, di sini. Jadi ini adalah angka 7. Nah, kalau gitu kita bikin batangnya. Caranya biar gampang, dari angka 7 ini tadi kita tarik garis putus-putus. Terus di bagian jalan kaki ini kita bikin bentuk batang. Batangnya itu kayak persegi panjang. Nah, seperti ini, Dek. Terus garis putus-putusnya tadi boleh dilanjutin ya. Garis putus-putus ini Kak Sari perlukan supaya kita bikin batangnya itu sesuai dengan angka yang kita mau, yaitu angka 7 tadi. Nah, kalau udah boleh ditambah arsiran seperti ini. Oke ya. Kalau ada lebihan coretan seperti ini, kamu hapus aja. Makanya Kak Sari kalau bikin gambar-gambar gini sukanya pakai pensil. Ya, sudah. Jadi siswa yang berjalan kaki ke sekolah ada sebanyak 7 anak atau 7 orang. Nah, sekarang yang naik bus atau angkutan umum berapa? Nih, 9. Nah, 9 itu ada di antara 8 dan 10 nih, di tengah-tengah ya. Boleh kita kasih bantuan garis putus-putus dulu biar nanti ngegambarnya enak tuh. Seperti ini sampai ke kira-kira ke busnya, ke tulisan bus di sini. Nah, ya. Seret, bikin satu lagi biar membentuk persegi panjang. Namanya juga diagram batang ya. Diagram batang itu ada bentuk persegi panjangnya. Nah, gini loh maksudnya ya. Jadi yang naik bus ada sebanyak 9 orang atau 9 siswa ya. Oke, berikutnya yang naik ojek online. Berapa tuh? 11. Oke, 11 ada di antara 10 dan 12 kan? Berarti di tengah-tengah sini. Bikin garis bantu dulu, garis putus-putusnya dulu. Nah, sekarang ke bawah ya, ke ojek online-nya. Bikin persegi panjang. Oke, udah benar belum? Nah, udah benar. Ditutup di sini. Oke, sudah ya. Jadi yang naik ojek online sebanyak 11 siswa. Nah, terakhir yang naik kendaraan pribadi ada 5 siswa. 5 itu ada di antara 4 dan 6. Nah, ya udah kita tarik garis bantu ya. Oke, terus kita bikin batangnya, persegi panjangnya. Nah, gini ya. Yang rapi. Kamu bikinnya harus yang lebih rapi daripada punya Kak Sari ya, Dek ya. Kak Sari kan ini kan nyontohin aja, nggak dikumpulin ke Bapak Ibu guru. Nah, jadi agak acak-acakan masih dimaklumin lah. Tapi kalau punya kalian yang harus ekstra rapi. Sudah jadi ya. Jadi untuk bikin diagram batang itu harus ada keterangan sumbu horizontalnya ini apa. Nih, tulis cara ke sekolah. Harus ada keterangan sumbu vertikalnya ini apa ya, yaitu banyak siswa, dan skalanya harus jelas. Nah, seperti Kak Sari ini, loncat 2 ya. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 itu namanya loncat 2. Jadi kalau nunjuk angka 5 itu jelas di tengah-tengah di antara 4 dan 6 ya. Nunjuk angka 9 itu jelas di tengah-tengah antara 8 dan 10 dan sebagainya. Dan yang terpenting harus ada judulnya. Judul boleh di bagian atas, boleh juga di bagian bawah di sini. Kali ini Kak Sari bikin judulnya di bagian atas. Oke. Judulnya harus sesuai dengan diagram batang yang kita buat ya. Sip, kayak gitu deh. Itu untuk soal nomor 1 beres. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, banyak peneliti bidang sains mengkhawatirkan level gas karbon dioksida pada atmosfer bumi yang mengakibatkan masalah perubahan iklim. Diagram di bawah ini menunjukkan level emisi karbon dioksida pada tahun 1990 dan 1998. Batang dengan warna terang menunjukkan tahun 1990 dan warna gelap menunjukkan tahun 1998. Pertanyaannya, yang A, negara manakah yang berhasil menurunkan level emisi karbon dioksida?
Yang B, negara manakah yang mengalami kenaikan level emisi karbon dioksida? Oke, kita jawab dulu dua pertanyaan ini ya, yang A dan B, berdasarkan diagram di bawah ini. Nah, ini dia diagram yang dimaksud ya. Gambar 6.20, diagram batang ganda level emisi karbon dioksida yang dihasilkan pada tahun 1990 dan 1998. Oke, yang berwarna terang itu yang berwarna putih ini deh ya. Kotak yang berwarna putih ini emisi di 1990. Satuannya juta ton karbon dioksida. Nih, batang yang warna putih ini yang tahun 1990. Oke. Kemudian batang yang berwarna gelap atau warna hitam ini adalah emisi di tahun 1998. Satuannya sama, juta ton karbon dioksida. Oke, ingat pertanyaan yang A tadi, negara manakah yang berhasil menurunkan level emisi CO2 atau level emisi karbon dioksida? Yang menurunkan, coba. Kalau yang menurunkan itu tentu saja dari tahun 1990 ke 1998 turun. Nah, contohnya untuk Amerika ini, dia ini bukan malah turun, malah naik ya. Awalnya 1990 hanya segini, 6049. Nah, di tahun 1998 naik menjadi 6727 tuh. Berarti jangan jawab negara Amerika. Jadi yang berhasil menurunkan emisinya negara mana saja? Ini negara Rusia kan, dari 3000-an menjadi 1900-an, benar nggak? Terus negara mana lagi? Negara ini EU total ya. EU total itu negara mana? Ini menurut Kak Sari negara Uni Emirat ya, Uni Emirat. Kayaknya nggak ada negara yang belakangnya ada kata-kata totalnya gitu ya. Oke, pokoknya negara ini deh, dia juga berhasil menurunkan emisi CO2-nya ya, dari 4.200-an menjadi hanya 4.000-an di tahun 1998. Oke, ini juga. Terus negara Jerman juga ya, dari 1.200-an menjadi hanya 1.000-an nih. Terus negara Belanda menurunkan juga nggak? Enggak. Kalau dilihat dari batangnya sih kayaknya turun, tapi ternyata kalau dilihat dari angkanya, awalnya di 1990 218 juta ton CO2. Nah, di tahun 1998 nih naik loh menjadi 236 juta ton CO2. Jadi negara Belanda nggak usah kita pilih ya. Kita pakai angkanya ini. Jangan pakai batangnya saja, karena kalau batangnya saja kan kita nggak bisa lihat berapa sebenarnya ya. Yang bisa kita lihat adalah dari angkanya. Jadi kesimpulannya, negara mana yang berhasil menurunkan emisi CO2 yaitu negara Rusia, negara EU ya, dan negara Jerman. Kita jawab seperti ini. Nomor 2A, negara, karena negaranya ada lebih dari satu berarti kita pakai negara-negara ya yang berhasil menurunkan level emisi CO2 yaitu, kita tulis negaranya Rusia, EU total, biarin deh kita ikut kata-kata dia aja ya, EU total ya, meskipun ini mungkin maksudnya Uni Emirat ya, dan Jerman, nggak apa-apa, kita tulis aja Rusia, EU total, dan satu lagi Jerman. Oke. Dah terjawab ya, seperti ini. Untuk nomor 2A, negara-negara yang berhasil menurunkan level emisi CO2 yaitu Rusia, EU total, dan Jerman. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang 2B, ini kebalikannya tadi. Negara mana yang mengalami kenaikan level emisi CO2? Tentu saja yang tidak kita pilih tadi ya, yaitu Amerika, Jepang, Kanada, Australia, dan satu lagi Belanda. Oke, tinggal ditulis aja seperti ini. Negara-negara yang
mengalami kenaikan. Jadi kalau naik itu dia nggak pakai kata-kata berhasil ya. Nah, namanya juga naik berarti ya seperti gagal menurunkan gitu ya. Nah, negara-negara yang mengalami kenaikan level emisi CO2 yaitu Amerika. Dia nggak pakai kata-kata serikat ya, Amerika saja. Ya udah kita tulis Amerika. Berikutnya Jepang, Kanada, berikutnya lagi Australia, dan terakhir Belanda ya. Australia dan Belanda. Oke, sudah ya, aku bacakan ulang, siapa tahu ada yang nggak kebaca. Tulisannya Kak Sari bagus banget nih soalnya. Negara-negara yang mengalami kenaikan level emisi CO2 yaitu Amerika, Jepang, Kanada, Australia, dan Belanda. Oke, beres pertanyaan 2A dan 2B. Nah, sekarang kita kembali ke atas untuk melihat pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan yang C, ini ada pengantarnya di bagian atasnya sini deh. Kita baca dulu. Pada diagram, kita bisa melihat bahwa di negara USA atau Amerika Serikat mengalami kenaikan level emisi CO2 dari tahun 1990 ke tahun 1998 sebesar 11%. Tahukah kalian cara mendapatkan hasil 11% tersebut? Nah, di sini ada caranya. Level emisi CO2 pada tahun 1990 di USA sama dengan 6049 juta ton atau 6049 juta ton. Level emisi CO2 pada tahun 1998 di USA sama dengan 6727 juta ton. Kenaikan level emisi CO2 di USA sama dengan 6.727 dikurangi 6.049. Nah, ini harusnya sama dengan 678 juta ton. Jadi menghitung kenaikannya itu adalah yang tahun terakhir dikurangi yang tahun awal ya. 6727 nih dikurangi 6049, hasilnya 678. Satuannya sama, juta ton, kayak gitu. Nah, maka persentase kenaikan level emisi CO2 di USA sama dengan berapa persen? Kalau dari bacaan tadi sih harusnya ketemunya 11%. Bener nggak? Ya udah, kita cek aja menurut hitungan kita sendiri. Kayak gini. Di sini kita tulis ya. Ini untuk pengantar yang C ya. Persentase kenaikan level emisi CO2 kayak gini di USA, United States of America gitu ya. Nah, rumusnya sama dengan kenaikan emisi CO2 per emisi CO2 tahun 1990 kali 100%. Nah, ini maksudnya gimana? Gini deh. Kalau kita mau mencari persentase kenaikan level emisi CO2 di USA tahun 1998 itu sama dengan kenaikan emisi CO2 yang ini tadi loh, kenaikan level emisi CO2 yang sekian ini ya, harus per itu artinya dibandingkan dengan emisi CO2 awalnya yaitu tahun 1990 baru dikali 100%. Nah, sehingga ini kalau dimasukkan angkanya sama dengan kenaikan emisi CO2-nya berapa? Ini 678 juta ton. Dapatnya dari sini. Kalau mau ditulis dulu juga boleh kayak gini ya. 6727 dikurangi 6049. Nah, dari sini nih 6727 kurangi 6049
per. Nah, pernya itu selalu yang belakang ya, atau yang awal. Ini kan yang tahun 1990 ya, kayak gini, kali 100%. Nah, ini sama dengan 6727 kurangi 6049 itu ya 678. Berarti kita tulis 678. Pernya berapa? Per 6049 kali 100%. Nah, ini kalau kamu hitung ya menggunakan hitunganmu sendiri, nanti akan ketemu hasilnya adalah 11,20846 dan seterusnya. Satuannya persen. Maka di buku dibulatkan menjadi 11%. Seperti itu caranya ya untuk menghitung persentase kenaikan level emisi CO2 di suatu negara. Dihitung dulu ya kenaikan emisi dari tahun 1990 ke 1998. Caranya dikurangi ya, yang 1998 dikurangi data 1990 per data 1990 dikali 100%, kayak gitu. Nah, kalau sudah tahu hitungannya seperti ini, kita siap untuk menjawab pertanyaan yang C. Yang ini tadi kasusnya di USA, dia jadikan contoh. Nah, pertanyaan yang C, berapakah persentase perubahan level emisi CO2 untuk negara Jerman? Kalau kamu ingat, Jerman tadi adalah salah satu negara yang berhasil menurunkan level emisinya. Nah, kita disuruh menghitung penurunannya itu berapa persen. Maksudnya kayak gitu ya. Ngitungnya seperti ini, Dek. Nah, di sini untuk Jerman itu yang ini ya. Kita catat dulu yang diketahui. Yang pertama, level emisi CO2 tahun 1990 di Jerman itu sebesar 1.209 juta ton. Kita catat nih untuk yang C ya. Level emisi CO2 pada tahun 1990 di Jerman sama dengan 1.209 juta ton, kayak gitu. Terus kita catat juga yang ini level emisi CO2 pada tahun 1998 di Jerman sebesar 1.020 ton ya. Level emisi CO2 pada tahun 1998 di Jerman sama dengan 1.020 juta ton. Oke, sehingga dari dua data ini kita bisa menghitung perubahannya. Perubahannya naik apa turun? Turun ya, dari 1.209 ke 1.020 itu nanti pasti turun. Kalau turun itu nanti angkanya negatif, Dek. Jadi kayak gini, perubahan persentase perubahan level. Ya, ini belum ngitung persentasenya, masih perubahan levelnya. Emisi CO2 di Jerman, nah sama dengan selalu yang tahun 98 dikurangi tahun 90 ya. Perubahan itu selalu kayak gitu, tahun terbaru dikurangi tahun yang terdahulu. Berarti 1020 dikurangi 1.209. Nah, ini kan nanti hasilnya pasti negatif ya. Benar, hasilnya adalah negatif 189. Satuannya sama, juta ton. Oke, negatif di sini menunjukkan bahwa perubahannya adalah menurun. Yang mana itu bagus ya. Negara yang bisa menurunkan level emisi CO2-nya itu berarti bagus kayak gitu. Nah, yang ditanya adalah persentasenya. Ya udah sekalian langsung kita jawab. Persentase perubahan level emisi CO2 di Jerman
sama dengan ya. Kalau mau ditulis ulang nih boleh 1020 kurangi 1209 per. Nah, pernya itu selalu yang angka ditulis belakangan ini. Nah, gini ya. Baru kali 100%. Oke, sama dengan tentu saja 1020 kurangi 1209 kita udah tahu ya, negatif 189 pernya 1209 baru dikali 100%. Nah, ini nanti negatif juga nggak? Pasti negatif ya. Langsung aja dihitung. Hasilnya adalah negatif 15,63275 sekian persen. Nah, ini kalau Kak Sari bulatkan menjadi negatif 16% deh. Karena ini 0,6 itu masuk ke sini menjadi angka 1 ya. 15 ditambah 1 jadinya 16. Dibulatkan ke atas, maksudnya kayak gitu. Jadi negatif 15, sekian persen dibulatkan menjadi negatif 16%. Nah, negatif ini sekali lagi menunjukkan bahwa perubahannya adalah menurun. Kalau yang tadi contoh Amerika Serikat tadi positif kan, berarti dia itu mengalami kenaikan emisinya. Jelas ya? Oke, jadi soal yang C ini sudah Kak Sari bantu jawab. Mudah-mudahan kamu paham. Seperti itu cara menghitung kenaikan atau penurunan level emisi CO2 di berbagai negara. Oke ya, kalau ada pertanyaan boleh tanyakan di kolom komentar, nanti Kak Sari bantu jawab. Atau kalau mau tanya jawabnya lebih jelas di grup aja ya. Untuk gabung ke grupnya chat ke 081 456 10 9870. Grupnya Kak Sari ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus, buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.